Halo teman-teman investor, di video kali ini saya akan mereview singkat saham Sido Muncul. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman boleh subscribe dulu channel ini, oke? Orang pintar minum tolak angin. Itulah tagline dari salah satu produk Sido Muncul yang sukses membawanya menjadi salah satu produk jamu yang populer hingga saat ini. Sejarah Sido Muncul berawal dari tahun 1940-an, di mana formula jamu tolak angin dibuat pertama kali oleh Ibu Rahmat Sulistyo. Baru kemudian pada tahun 1951 perusahaan Sido Muncul didirikan dan pada tanggal 18 November 2013 sahamnya ditawarkan ke investor publik dengan kode emiten Sido. Saat ini 81% saham perusahaan dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru yang merupakan perusahaan milik keluarga Hidayat, sedangkan 19% dimiliki oleh investor publik. Perusahaan memproduksi lebih dari 250 jenis produk yang terbagi menjadi 3 segmen: produk jamu herbal dan suplemen, produk makanan dan minuman, serta produk farmasi. Produk-produk Sido Muncul ini juga telah berhasil diekspor ke beberapa negara dengan Filipina, Malaysia, dan Nigeria yang menjadi kontributor ekspor utama di tahun 2019. Dalam 5 tahun terakhir ini, nilai penjualan perusahaan selalu bertumbuh. Walaupun di tahun 2017 pertumbuhannya sempat sangat melambat, hanya 0,47%, tapi di tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan penjualannya meningkat kembali dengan angka pertumbuhan penjualan mencapai 11% di tahun 2019. Kalau kita melihat persentase penjualan per segmennya, di tahun 2019 penjualan produk jamu herbal dan suplemen mendominasi penjualan dengan persentase 67,29%. Persentasenya meningkat sejak tahun 2015, di mana saat itu penjualan segmen makanan minuman serta herbal dan suplemen, porsi penjualannya masih tidak jauh berbeda. Kedepannya, perusahaan juga masih akan menjadikan produk herbal jamu cair sebagai produk unggulannya, terlihat dari strategi perusahaan dalam menambah kapasitas produksi jamu cair. Di tahun 2019, perusahaan memulai produksi komersial fasilitas cairan obat dalam yang kedua, yaitu pabrik baru yang lebih modern dan memiliki kapasitas produksi 100 juta saset per bulan, di mana fasilitas lama yaitu fasilitas COD1 kapasitasnya baru 80 juta saset per bulan. Namun peningkatan penjualan tidak hanya terjadi di segmen jamu herbal dan suplemen. Segmen lainnya juga ternyata mengalami pertumbuhan yang baik di tahun 2019. Selain penjualan yang bertumbuh, strategi efisiensi yang dilakukan perusahaan juga menunjukkan keberhasilan. Terlihat sejak tahun 2015 sampai 2019, persentase HPP per penjualannya konsisten turun sehingga perusahaan berhasil menebalkan net profit marginnya hingga 26,3% di tahun 2019. Sekarang mari kita melihat neraca perusahaan. Di sini ada dua hal yang menarik untuk dicermati. Pertama, posisi kas dan setara kas perusahaan ini sangat besar. Kedua, perusahaan sama sekali tidak memiliki hutang bank jangka pendek ataupun hutang bank jangka panjang. Saya kurang tahu sejak kapan hal ini sudah berlangsung, tapi paling tidak sejak laporan keuangan tahun 2014 hal ini sudah terjadi. Bahkan di tahun 2014, posisi kas dan setara kas perusahaan mencapai 1,2 triliun rupiah, yang merupakan 44,5% dari total asetnya. Saya mencoba mencari tahu kenapa ya kok perusahaan ini sangat konservatif. Dan ternyata saya menemukan bahwa pada tahun 2004 perusahaan pernah hampir bangkrut, di mana pada saat itu posisi hutangnya 160 miliar rupiah dan harus menambah hutang lagi untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Sedangkan saat itu penjualannya hanya 10 miliar rupiah. Jadi sepertinya saat ini perusahaan menjadi sangat konservatif karena tidak ingin mengulang pengalaman pahit di masa lalu tersebut. Nah, dengan kondisi ini, kelebihannya adalah likuiditas perusahaan sangat bagus. Kemudian tidak ada beban bunga hutang bank yang akan menggerus laba, dan perusahaan juga tidak akan mungkin bangkrut karena sama sekali tidak memiliki hutang. Nah, walaupun setiap tahunnya perusahaan membayar dividen yang cukup besar, dana cash yang dimiliki perusahaan juga tidak akan terganggu karena nilainya sangat amat besar.
Namun kekurangannya adalah potensi perusahaan untuk ekspansi tidak digunakan untuk pertumbuhan yang lebih agresif di kemudian hari. Sekarang coba kita lihat return on asset dan return on equity perusahaan. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhannya juga sangat bagus ya teman-teman, terutama di 2018 dan di 2019 ini. Pertumbuhannya cukup signifikan, dan hal ini seiring dengan kenaikan harga sahamnya yang mulai naik signifikan sejak tahun 2018. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Kalau dilihat dari rasio PE dan PBV-nya, ternyata saat ini rasio PE dan PBV perusahaan ada di level tertingginya sejak 5 tahun terakhir. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat memiliki dan berminat membeli saham Sido ini harus cukup berhati-hati. Kalau untuk teman-teman yang sudah punya sahamnya pasti cukup senang ya dengan kinerja sahamnya di tahun 2020 ini. Karena saham Sido ini hanya turun 3,9% secara year to date. Hanya turun sedikit jika dibandingkan dengan IHSG yang sudah turun 13,2% secara year to date di tahun 2020 ini. Saya sendiri belum sempat memiliki saham ini, baru bisa mengamati saja pergerakan sahamnya sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah kira-kira di tahun 2020 ini kinerja Sido akan lebih baik dari tahun 2019 kemarin? Dan apakah saat ini kita masih bisa mengkoleksi saham Sido ini di harga yang cukup mahal? Share pendapat teman-teman dengan komen di bawah ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.